ikutan observasi pembelajaran sama ibu apa yang ibu Wardah ya ibu Wardah. Jadi Ibu Umar silahkan Ibu Umar dialog dengan Ibu Wardah tentang pasca observasi pembelajarannya. Ya, baik Kan Nisa. Ini bagaimana hari ini kita setelah selesai tadi kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan seperti yang kita rencanakan semuanya berjalan lancar ya. Ya. Bagaimana perasaan Bu Wardah setelah beberapa hari ini kita sudah briefing, kita sudah melakukan persiapan, bertukar pendapat tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Gimana nih? Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat pada hari ini berkat kerjasama sama Bu Umar dan apa yang Bu Umar sampaikan semoga menjadi patokan istilahnya menjadi motivasi buat saya untuk ke depan lebih bagus lagi, walaupun tak sama seperti Bu Umar, ada ilmu Bu Umar sedikit saya bisa ambil. Insya Allah lebih lah. Mudah-mudahan amin. Oke, baiklah Bu Wardah, jadi tujuan kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sharing pendapat selama ini saya bertujuan membagi ilmu yang saya dapatkan di program Guru Penggerak yang tentunya sangat bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua Bu Wardah. Jadi saya mencoba memberikan apa yang saya miliki, yang sudah saya dapat untuk Bu Wardah dan soal ke depan untuk teman-teman yang lainnya. Semoga kita bisa saling berpegangan tangan untuk mewujudkan cita-cita sekolah kita ya Bu Wardah. Ya, baiklah Bu Wardah, kalau tadi itu kan kita sudah selesai melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, area pengembangan tadi dapat nggak tadi coba area pengembangan yang sudah kita rencanakan di pra observasi? Insya Allah area pengembangan tadi tuh udah dapat kayaknya. Terus saya lihat anak-anak lebih sudah memahami bagaimana yang dinamakan dengan benda hidup dan benda tak hidup. Cuma ada sebagian kan kita tadi bagi kelompok ya, cuma ada satu yang salah mereka letakkan, tapi alhamdulillah kebanyakan dari mereka sudah paham dan memahami yang mana benda hidup dan benda tak hidup. Ya. Kalau diberi kesempatan kedua Bu Wardah, kira-kira Bu Wardah hal apa ya? Oh tadi saya belum sempat buat ini, saya belum sempat buat itu. Ada nggak hal yang mau diperbaiki kalau Bu Wardah disuruh ulang kembali untuk melakukan proses pembelajaran tersebut? Saya rasa waktunya tadi yang kurang. Kalau bisa itu anak-anak lebih gembira belajar dengan media yang ada, dengan media belajar itu mereka lebih senang, lebih bersemangat jika ada media, apalagi mereka itu menempelkan jawaban di depan itu sangat membuat semangat buat mereka. Jadi mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih belajar lagi dengan Bu Umar. Insyaallah. Karena murid kita kan Bu Wardah itu punya gaya belajar yang bermacam-macam ya Bu Wardah. Iya. Tadi saya sangat suka ketika anak-anak berinteraksi secara alami karena Bu Wardah memang sudah menyiapkan media pembelajaran yang cocok dengan mereka. Iya. Anak kelas 1 itu kan nggak bisa diam ya. Iya. Itu luar biasa. Nggak bisa diam, tapi keaktifan mereka itu membawa hal yang bermanfaat karena Bu Wardah sudah menyiapkan media pembelajaran yang berkaitan dengan potensi dan gaya belajar mereka yang aktifnya luar biasa. Apalagi ramai sekali ya di dalam itu tadi. Karena tempel menempel gambar-gambar itu memang jiwa TK-nya itu belum habis, masih ada. Nah, jadi cocok sekali memang media pembelajaran yang Bu Wardah siapkan dan proses pembelajaran per kelompok juga sudah mantap ya. Ya, alhamdulillah. Oke lah. Baik, Bu Wardah. Jadi kira-kira ya rencana ke depan nih bagaimana? Rencana ke depan, tindak lanjut yang akan Bu Wardah ingin lakukan bagaimana?
Saya ingin anak-anak itu belajar lebih dalam tentang pembelajaran diferensiasi, terutama diferensiasi dalam proses. Itu saya mau anak-anak itu lebih aktif lah di kelasnya itu. Jangan kan memang anak-anak kelas 1 ini memang aktifnya kadang tidak terarah. Jadi dengan kita dengan pembelajaran seperti ini, mereka aktif, tidak tertekan, tidak duduk rapi, tapi mereka belajar walaupun mereka jalan ke sana kemari seperti itu, maju ke depan kelas itu kan kita manfaatkan keaktifan mereka gitu, yang suka jalan-jalan gitu kan. Jadi gitu Bu, alhamdulillah mudah-mudahan metode belajar seperti ini memang sangat disukai anak kelas 1. Ya. Dengan lebih paham langkah-langkahnya, kita akan lebih merasa hidup di dalam kelas. Kemudian ini saya melihat tadi Umi juga ada menyampaikan menanyakan bagaimana perasaan anak-anak hari ini, gitu kan. Jadi kadang-kadang memang anak itu ke sekolah dalam keadaan yang senang, tapi tidak tertutup kemungkinan ada anak yang jalan ke sekolah dalam keadaan yang sedih, dalam kondisi fisik, psikis, secara mental dia dalam keadaan tidak prima, mungkin kena marah di rumah atau tidak sehat. Itu harus kita sikapi, dan kita harus tahu kondisi awal anak ketika sebelum belajar, supaya kita lebih tahu bagaimana harus dia di dalam belajar. Anak sakit kan tidak mungkin ya kita suruh belajar, tapi kalau kita tahu mereka semua dalam keadaan prima, kita juga bisa belajar dengan enak. Tadi juga Umi sudah menerapkan teknik stop. Nah, gimana tuh tadi teknik stopnya? Keren nggak? Ya, alhamdulillah keren. Itu bisa anak-anak dari yang riuhnya, jadi tiba-tiba saya tuh tarik nafas, jadi posisi langsung diam. Dan anak-anak pun gimana kondisi keadaan sekarang, gimana perasaan kalian? Udah tenang Bu, udah kita lanjut lagi belajar. Pengaruh ya? Pengaruh, alhamdulillah betul-betul luar biasa. Tadi saya lihat ramai, tapi ketika Bu Wardah, ayo kita tarik nafas, semua diam, ikut tarik nafas 3 kali, langsung kelas menjadi lebih tenang. Ternyata teknik ini sangat bermanfaat untuk keadaan lokal menjadi lebih tenang. Oke, baiklah Wardah, terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari kegiatan saya. Ya, sama-sama, mudah-mudahan ke depan juga bisa dibimbing lagi Bu Mar. Insyaallah, sama-sama. Nanti Bu Wardah, kalau memang ke depan kita mau buat kegiatan, insya Allah kita bisa lebih siap. Ya, siap, insya Allah. Semangat ya, semangat. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu Wardah. Ya, sama-sama Bu Mar, puasa. Iya, terima kasih Bu. Sukses bareng kita. Sukses.